Arwah Siti akhirnya menganggukkan kepalanya. Meski dengan wajah yang masih penuh luka, ia lalu perlahan menghilang, meninggalkan udara yang semula dingin menjadi kembali hangat. Setelah ritual tersebut, desa Sumber Harapan kembali tenang. Kejadian-kejadian aneh yang sempat mengganggu mulai berhenti. Tidak ada lagi suara tangisan atau bayangan yang mengintai penduduk desa. Arwah Siti akhirnya dapat tenang setelah semua orang mengakui penderitaannya dan meminta maaf. Namun, meskipun kedamaian kembali, Taufik tidak bisa melupakan malam itu. Ia selalu mengingat sosok arwah gentayang yang penuh dendam, yang akhirnya menemukan kedamaian setelah berjuang untuk pengakuan. Terima kasih telah menyaksikan cerita horor tentang arwah gentayang. Siti, semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwa kadang-kadang penderitaan yang tidak terlihat bisa menyiksa jiwa, dan setiap arwah yang tersisa mungkin memiliki cerita yang belum terungkap. Jangan pernah menganggap enteng rasa takut atau arwah yang mungkin tengah mencari perdamaian. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, berikan komentar, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Pastikan juga untuk subscribe kanal ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, keheningan malam bukan berarti semuanya aman. Waspadalah terhadap hal-hal yang tidak tampak oleh mata. Di sebuah desa terpencil bernama Sumber Harapan, kehidupan berjalan tenang dan damai. Namun, ketenangan itu mulai terganggu ketika satu persatu penduduk desa melaporkan kejadian aneh yang menimpa mereka. Ada yang mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam, ada pula yang merasakan hawa dingin yang tak wajar, seperti ada sosok yang mengawasi mereka. Menurut cerita, kejadian-kejadian ini dimulai setelah pemakaman seorang wanita bernama Siti, seorang janda yang tinggal sendirian di pinggiran desa. Siti dikenal pendiam, jarang bergaul, dan tidak pernah membuka diri pada orang lain. Namun, sebelum meninggal, ia seringkali dikatakan melihat sosok-sosok tak terlihat di rumahnya. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka mendengar Siti berbicara dengan seseorang yang tidak tampak olehnya. Ada malam pemakaman Siti, hal yang sangat aneh terjadi. Beberapa penduduk yang datang ke kuburannya merasa tubuh mereka dibekap rasa takut yang tak terlukiskan. Mereka melihat bayangan putih melayang di atas makam Siti. Seakan-akan arwahnya belum bisa tenang. Hari-hari berlalu, namun suasana desa tidak lagi sama. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Rumah-rumah yang berdekatan dengan makam Siti mulai merasakan adanya gangguan. Pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki yang tak terlihat, dan bahkan aroma bunga melati yang sering tercium tanpa sebab. Salah satu saksi yang mengalami kejadian ini adalah Taufik, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu. Malam pertama ia menginap di rumah sewa yang tidak jauh dari makam. Ia merasa ada yang ganjil. Saat sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun oleh suara ketukan halus di jendela. Begitu ia membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Di malam berikutnya, Taufik mendengar suara tangisan wanita yang sangat pelan, namun sangat jelas terdengar. Seperti ada seseorang yang sedang merintih kesakitan. Dengan rasa penasaran yang membara, ia mengikuti suara tersebut dan tiba-tiba berhenti di dekat makam Siti. Begitu mendekat, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di dekat pohon besar.
"Siapa kamu?" Taufik berani bertanya, meski hatinya berdegup kencang. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong dengan mata yang penuh kebencian. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan udara di sekitar Taufik menjadi semakin dingin. Taufik pun merasakan perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Ia segera berlari pulang. Namun bayangan wanita itu terus mengikutinya. Meski tidak tampak, keesokan harinya, Taufik mencoba mencari informasi tentang wanita yang ia lihat di makam. Ternyata, Siti bukanlah seorang janda biasa. Di masa lalu, ia pernah menjadi korban kekerasan yang sangat brutal. Suaminya yang temperamental sering menyiksanya, hingga akhirnya ia tewas dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Setelah kematiannya, arwah Siti tidak pernah bisa tenang. Banyak yang percaya bahwa ia menjadi arwah gentayang, sosok hantu yang tidak bisa beristirahat karena kematian yang penuh penderitaan. Arwah Siti seringkali muncul dalam wujud wanita bergaun putih, dengan mata kosong dan wajah yang penuh dendam. Ia berkelana setiap malam, mencari korban yang bisa merasakan penderitaan. Taufik yang merasa takut, mulai mencari cara untuk mengusir arwah gentayang tersebut. Ia mendatangi seorang dukun tua di desa, yang diketahui memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Dukun itu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan arwah Siti adalah dengan melakukan ritual pemanggilan arwah dan meminta maaf atas perbuatan yang menyebabkan kematiannya. Malam yang ditunggu pun tiba. Taufik bersama dukun tua mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka memasang lilin putih, membawa bunga melati, dan menyiapkan sesajen yang cukup untuk memanggil arwah Siti. Dengan hati yang berdebar, Taufik mengikuti instruksi dukun. Etika ritual dimulai. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara tangisan wanita terdengar semakin keras. Sesosok bayangan putih muncul di depan mereka. Taufik dan dukun itu dengan berani menghadapinya. "Siti, kami meminta maaf atas semua yang terjadi padamu," ujar dukun itu dengan suara teks. Namun, arwah Siti tidak segera merespon. Ia hanya berdiri di sana, menatap Taufik dengan penuh kebencian. Kemudian, sosok itu mulai berbicara dengan suara yang terdengar seperti jeritan. "Kenapa kalian membiarkanku mati dalam kesakitan? Kenapa tidak ada yang peduli padaku?" teriaknya. Taufik merasa semakin takut, tetapi ia tetap berusaha memohon agar Siti mau tenang dan lembut. Ia berkata, "Kami tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kami ingin mengerti dan menolong. Beristirahatlah Siti. Maafkan kami." Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Arwah Siti akhirnya menganggukkan kepalanya. Meski dengan wajah yang masih penuh luka, ia lalu perlahan menghilang, meninggalkan udara yang semula dingin menjadi kembali hangat. Setelah ritual tersebut, desa Sumber Harapan kembali tenang. Kejadian-kejadian aneh yang sempat mengganggu mulai berhenti. Tidak ada lagi suara tangisan atau bayangan yang mengintai penduduk desa. Arwah Siti akhirnya dapat tenang setelah semua orang mengakui penderitaannya dan meminta maaf. Namun, meskipun kedamaian kembali, Taufik tidak bisa melupakan malam itu. Ia selalu mengingat sosok arwah gentayang yang penuh dendam, yang akhirnya menemukan kedamaian setelah berjuang untuk pengakuan. Terima kasih telah menyaksikan cerita horor tentang arwah gentayang Siti. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwa kadang-kadang penderitaan yang tidak terlihat bisa menyiksa jiwa, dan setiap arwah yang tersisa mungkin memiliki cerita yang belum terungkap. Jangan pernah menganggap enteng rasa takut atau arwah yang mungkin tengah mencari perdamaian. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, berikan komentar, dan share video ini kepada teman-teman kalian.
Pastikan juga untuk subscribe kanal ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, keheningan malam bukan berarti semuanya aman. Waspadalah terhadap hal-hal yang tidak tampak oleh mata. Di sebuah desa terpencil bernama Sumber Harapan, kehidupan berjalan tenang dan damai. Namun, ketenangan itu mulai terganggu ketika satu persatu penduduk desa melaporkan kejadian aneh yang menimpa mereka. Ada yang mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam, ada pula yang merasakan hawa dingin yang tak wajar, seperti ada sosok yang mengawasi mereka. Menurut cerita, kejadian-kejadian ini dimulai setelah pemakaman seorang wanita bernama Siti, seorang janda yang tinggal sendirian di pinggiran desa. Siti dikenal pendiam, jarang bergaul, dan tidak pernah membuka diri pada orang lain. Namun, sebelum meninggal, ia seringkali dikatakan melihat sosok-sosok tak terlihat di rumahnya. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka mendengar Siti berbicara dengan seseorang yang tidak tampak olehnya. Ada malam pemakaman Siti, hal yang sangat aneh terjadi. Beberapa penduduk yang datang ke kuburannya merasa tubuh mereka dibekap rasa takut yang tak terlukiskan. Mereka melihat bayangan putih melayang di atas makam Siti. Seakan-akan arwahnya belum bisa tenang. Hari-hari berlalu, namun suasana desa tidak lagi sama. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Rumah-rumah yang berdekatan dengan makam Siti mulai merasakan adanya gangguan. Pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki yang tak terlihat, dan bahkan aroma bunga melati yang sering tercium tanpa sebab. Salah satu saksi yang mengalami kejadian ini adalah Taufik, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu. Malam pertama ia menginap di rumah sewa yang tidak jauh dari makam. Ia merasa ada yang ganjil. Saat sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun oleh suara ketukan halus di jendela. Begitu ia membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Di malam berikutnya, Taufik mendengar suara tangisan wanita yang sangat pelan, namun sangat jelas terdengar. Seperti ada seseorang yang sedang merintih kesakitan. Dengan rasa penasaran yang membara, ia mengikuti suara tersebut dan tiba-tiba berhenti di dekat makam Siti. Begitu mendekat, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di dekat pohon besar. "Siapa kamu?" Taufik berani bertanya, meski hatinya berdegup kencang. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong dengan mata yang penuh kebencian. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan udara di sekitar Taufik menjadi semakin dingin. Taufik pun merasakan perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Ia segera berlari pulang. Namun bayangan wanita itu terus mengikutinya, meski tidak tampak. Keesokan harinya, Taufik mencoba mencari informasi tentang wanita yang ia lihat di makam. Ternyata, Siti bukanlah seorang janda biasa. Di masa lalu, ia pernah menjadi korban kekerasan yang sangat brutal. Suaminya yang temperamental sering menyiksanya, hingga akhirnya ia tewas dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Setelah kematiannya, arwah Siti tidak pernah bisa tenang. Banyak yang percaya bahwa ia menjadi arwah gentayang, sosok hantu yang tidak bisa beristirahat karena kematian yang penuh penderitaan. Arwah Siti seringkali muncul dalam wujud wanita bergaun putih, dengan mata kosong dan wajah yang penuh dendam. Ia berkelana setiap malam, mencari korban yang bisa merasakan penderitaan. Taufik yang merasa takut
mulai mencari cara untuk mengusir arwah gentayang tersebut. Ia mendatangi seorang dukun tua di desa, yang diketahui memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Dukun itu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan arwah Siti adalah dengan melakukan ritual pemanggilan arwah dan meminta maaf atas perbuatan yang menyebabkan kematiannya. Malam yang ditunggu pun tiba. Taufik bersama dukun tua mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka memasang lilin putih, membawa bunga melati, dan menyiapkan sesajen yang cukup untuk memanggil arwah Siti. Dengan hati yang berdebar, Taufik mengikuti instruksi dukun. Etika ritual dimulai. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara tangisan wanita terdengar semakin keras. Sesosok bayangan putih muncul di depan mereka. Taufik dan dukun itu dengan berani menghadapinya. "Siti, kami meminta maaf atas semua yang terjadi padamu," ujar dukun itu dengan suara teks. Namun, arwah Siti tidak segera merespon. Ia hanya berdiri di sana, menatap Taufik dengan penuh kebencian. Kemudian, sosok itu mulai berbicara dengan suara yang terdengar seperti jeritan. "Kenapa kalian membiarkanku mati dalam kesakitan? Kenapa tidak ada yang peduli padaku?" teriaknya. Taufik merasa semakin takut, tetapi ia tetap berusaha memohon agar Siti mau tenang dan lembut. Ia berkata, "Kami tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kami ingin mengerti dan menolong. Beristirahatlah Siti. Maafkan kami." Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Arwah Siti akhirnya menganggukkan kepalanya. Meski dengan wajah yang masih penuh luka, ia lalu perlahan menghilang, meninggalkan udara yang semula dingin menjadi kembali hangat. Setelah ritual tersebut, desa Sumber Harapan kembali tenang. Kejadian-kejadian aneh yang sempat mengganggu mulai berhenti. Tidak ada lagi suara tangisan atau bayangan yang mengintai penduduk desa. Arwah Siti akhirnya dapat tenang setelah semua orang mengakui penderitaannya dan meminta maaf. Namun, meskipun kedamaian kembali, Taufik tidak bisa melupakan malam itu. Ia selalu mengingat sosok arwah gentayang yang penuh dendam, yang akhirnya menemukan kedamaian setelah berjuang untuk pengakuan. Terima kasih telah menyaksikan cerita horor tentang arwah gentayang. Siti, semoga kisah ini bisa mengingatkan kita bahwa kadang-kadang penderitaan yang tidak terlihat bisa menyiksa jiwa, dan setiap arwah yang tersisa mungkin memiliki cerita yang belum terungkap. Jangan pernah menganggap enteng rasa takut atau arwah yang mungkin tengah mencari perdamaian. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, berikan komentar, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Pastikan juga untuk subscribe kanal ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, keheningan malam bukan berarti semuanya aman. Waspadalah terhadap hal-hal yang tidak tampak oleh mata. Di sebuah desa terpencil bernama Sumber Harapan, kehidupan berjalan tenang dan damai. Namun, ketenangan itu mulai terganggu ketika satu persatu penduduk desa melaporkan kejadian aneh yang menimpa mereka. Ada yang mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam, ada pula yang merasakan hawa dingin yang tak wajar, seperti ada sosok yang mengawasi mereka. Menurut cerita, kejadian-kejadian ini dimulai setelah pemakaman seorang wanita bernama Siti, seorang janda yang tinggal sendirian di pinggiran desa. Siti dikenal pendiam, jarang bergaul, dan tidak pernah membuka diri pada orang lain. Namun,
Sebelum meninggal, ia seringkali dikatakan melihat sosok-sosok tak terlihat di rumahnya. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka mendengar Siti berbicara dengan seseorang yang tidak tampak olehnya. Ada malam pemakaman Siti, hal yang sangat aneh terjadi. Beberapa penduduk yang datang ke kuburannya merasa tubuh mereka dibekap rasa takut yang tak terlukiskan. Mereka melihat bayangan putih melayang di atas makam Siti. Seakan-akan arwahnya belum bisa tenang. Hari-hari berlalu, namun suasana desa tidak lagi sama. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Rumah-rumah yang berdekatan dengan makam Siti mulai merasakan adanya gangguan. Pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki yang tak terlihat, dan bahkan aroma bunga melati yang sering tercium tanpa sebab. Salah satu saksi yang mengalami kejadian ini adalah Taufik, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu. Malam pertama ia menginap di rumah sewa yang tidak jauh dari makam. Ia merasa ada yang ganjil. Saat sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun oleh suara ketukan halus di jendela. Begitu ia membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Di malam berikutnya, Taufik mendengar suara tangisan wanita yang sangat pelan, namun sangat jelas terdengar. Seperti ada seseorang yang sedang merintih kesakitan. Dengan rasa penasaran yang membara, ia mengikuti suara tersebut dan tiba-tiba berhenti di dekat makam Siti. Begitu mendekat, ia melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di dekat pohon besar. "Siapa kamu?" Taufik berani bertanya, meski hatinya berdegup kencang. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong dengan mata yang penuh kebencian. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan udara di sekitar Taufik menjadi semakin dingin. Taufik pun merasakan perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Ia segera berlari pulang. Namun bayangan wanita itu terus mengikutinya, meski tidak tampak. Keesokan harinya, Taufik mencoba mencari informasi tentang wanita yang ia lihat di makam. Ternyata, Siti bukanlah seorang janda biasa. Di masa lalu, ia pernah menjadi korban kekerasan yang sangat brutal. Suaminya yang temperamental sering menyiksanya, hingga akhirnya ia tewas dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Setelah kematiannya, arwah Siti tidak pernah bisa tenang. Banyak yang percaya bahwa ia menjadi arwah gentayang, sosok hantu yang tidak bisa beristirahat karena kematian yang penuh penderitaan. Arwah Siti seringkali muncul dalam wujud wanita bergaun putih, dengan mata kosong dan wajah yang penuh dendam. Ia berkelana setiap malam, mencari korban yang bisa merasakan penderitaan. Taufik yang merasa takut mulai mencari cara untuk mengusir arwah gentayang tersebut. Ia mendatangi seorang dukun tua di desa yang diketahui memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Dukun itu mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan arwah Siti adalah dengan melakukan ritual pemanggilan arwah dan meminta maaf atas perbuatan yang menyebabkan kematiannya. Malam yang ditunggu pun tiba. Taufik bersama dukun tua mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka memasang lilin putih, membawa bunga melati, dan menyiapkan sesajen yang cukup untuk memanggil arwah Siti. Dengan hati yang berdebar, Taufik mengikuti instruksi dukun. Etika ritual dimulai. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara tangisan wanita terdengar semakin keras. Sesosok bayangan putih muncul di depan mereka. Taufik dan dukun itu dengan berani menghadapinya. "Siti, kami meminta maaf atas semua yang terjadi padamu," ujar dukun itu dengan suara teh. Namun, arwah Siti tidak segera merespon. Ia hanya berdiri di sana, menatap Taufik dengan penuh kebencian. Kemudian, sosok itu mulai berbicara dengan suara yang terdengar seperti jeritan.
Kenapa kalian membiarkanku mati dalam kesakitan? Kenapa tidak ada yang peduli padaku? Teriaknya. Aufik merasa semakin takut. Tetapi ia tetap berusaha memohon agar Siti mau tenang dan lembut. Ia berkata, "Kami tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kami ingin mengerti dan menolong. Beristirahatlah Siti. Maafkan kami." Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Arwah Siti akhirnya menganggukkan kepalanya. Meski dengan wajah yang masih penuh luka, ia lalu perlahan menghilang, meninggalkan udara yang semula dingin menjadi kembali hangat. Setelah ritual tersebut, desa Sumber Harapan kembali tenang. Kejadian-kejadian aneh yang sempat mengganggu mulai berhenti. Tidak ada lagi suara tangisan atau bayangan yang mengintai penduduk desa. Arwah Siti akhirnya dapat tenang. Setelah semua orang mengaku